Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Miftah Lahya. Saya dari kelas 21B. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan melakukan praktek tentang konseling pada pengguna air lama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan masuk. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Warga. Baik, perkenalkan sebelumnya Ibu, saya perawat Miftah ya di sini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Mas, 6 bulan yang lalu saya terdiagnosa positif HIV. Lalu saya sudah mengikuti proses pengobatan, tapi di pengobatannya itu saya dikasihnya 3 pil Mas. Iya, jadi selama 6 bulan itu saya harus minum 3 pil itu. Tapi 3 bulan yang lalu saya sudah terputus minum pilnya Mas. Itu gimana ya Mas? Baik, di sini kita akan melakukan konseling terkait apa keluhan Ibu ya Bu ya. Mungkin waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Tetapi sebelum saya kontrak dengan Ibu harus berkomitmen dulu. Ibu harus berkata jujur, apapun saya tanyakan harus berkata jujur karena ini demi kebaikan Ibu juga. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Baik, Ibu kan tadi bilang nih kalau 6 bulan yang lalu Ibu udah termasuk ODHA ya. Dan 3 bulan yang kemarin Ibu terputus untuk ARV-nya. Maaf Ibu boleh tanya ya Bu ya, apa ada efek samping dari Ibu udah terputus untuk ARV-nya ini? Iya Mas. Kemarin saya cek berat badan saya sangat turun. Sangat menurun. Terus juga sejak 3 bulan yang lalu saya sakit-sakitan terus Mas. Gitu. Apa sebelumnya Ibu pas waktu sebelum putus minum obat nih, apa sih? Kenapa kok bisa putus minum obat Bu? Karena sudah gak ada yang ngingetin saya buat minum obat Mas. Jadi saya lupa untuk minum obatnya itu. Juga saya sudah sangat bosan Mas. Biasanya siapa Bu ya untuk mengingatkan kalau Ibu minum obat itu? Suami saya Mas. Cuma 4 bulan lalu suami saya sudah meninggal. Iya Bu. Juga saya sudah sangat bosan sekali Mas. Sejak 3 bulan saya menerapkan ini pengobatan, setiap hari saya harus minum obat banyak Mas. Jadi saya bosan. Begitu ya Bu. Baik Ibu, sebelum kita lebih lanjut, di sini saya akan memberikan satu informasi Bu terkait apa sih itu ARV dan sebagainya. Ini Ibu bisa baca sendiri ya di sini. Ini ada terkait di sini. Nah, itu saya lihat dulu ya Bu ya. Untuk ARV ini emang salah satu bagian untuk pengobatan HIV Bu. Yang tujuannya emang untuk menghambat virus itu Bu, untuk berkembang biak lebih cepat. Jadi kalau Ibu ini nggak minum ARV ini, virus itu bisa berkembang biak lebih cepat Ibu. Jadi kan untuk HIV ini diserang sistem imun tubuh kita ya Bu ya. Kalau Ibu tidak pengobatan, nanti kayak sekarang ini Bu, mohon maaf, Ibu sekarang berat badannya menurun gitu Bu. Itu salah satu efek karena HIV itu Bu. Jadi Ibu ini harus tetap untuk mengikuti prosedur pengobatan yang sudah dianjurkan ya Bu ya. Sudah kebanyakan Bu ya, kalau kesulitan orang-orang dalam minum air itu emang banyak Bu. Salah satunya dia tuh gara-gara dia tuh bosan karena air itu banyak diminumnya, apalagi setiap hari Bu, seperti Ibu tadi, Ibu sudah bosan kan. Nah juga kadang juga emang dari pengawas minum obatnya itu lupa atau begitu Bu. Juga kalau di Indonesia ini ya Bu ya, itu kesadaran diri untuk mereka tuh untuk melakukan counseling visit itu sangat minim Bu. Jadi masih banyak orang-orang yang ODHA itu yang nggak minum ARV Bu, seperti itu. Nah jadi Ibu saya anjurkan untuk selanjutnya Ibu harus selalu mengikuti prosedur yang dianjurkan. Karena apa Bu? Karena Ibu jika minum ARV, kita akan ARV ini sifatnya untuk menghambat Bu. Jadi Ibu akan seperti orang-orang biasa yang sehat-sehat itu Bu. Banyak Bu orang-orang yang terjangkit HIV, tapi mereka tuh seperti layaknya orang-orang normal Bu. Jadi mereka tidak tidak menampakkan diri kalau mereka HIV seperti itu. Nah di sini nih kan Ibu tadi bilang nih kalau Ibu minum ARV-nya itu banyak obatnya ya. Nah
pada tahun ini WHO itu udah merekomendasikan Bu, obatnya itu cuma satu pil, diminum setiap hari satu kali. Nah, itu namanya dolutegravir Bu. Ini kan dolutegravir ini adalah golongan obat Bu yang fungsinya itu untuk penghambat integrase. Nah, itu biasanya sering disebut itu integrase inhibitor. Nah, Apa integrase inhibitor itu Nah, Mas? ini kan integrasi inhibitor itu cara kerjanya itu maksudnya itu adalah bekerja dengan menghambat enzim-enzim itu Bu yang dibutuhkan oleh HIV untuk memasukkan virus ke dalam DNA. Jadi dia itu fungsinya untuk menghambat virus yang mau dimasukkan ke dalam sel-sel ibu, seperti kayak yang dimasukkan ke dalam tubuh ibu. Jadi kalau dolutegravir ini fungsinya untuk menghambat Bu, seperti itu. Nah, ibu kan tadi udah bilang ibu udah pernah minum obat nih yang kayak 3 obat itu biasanya itu Bu, kayak efavirenz, rifampicin, fosylperenir dan lain sebagainya Ibu. Nah, karena ibu dulu udah pernah minum obat yang ARV ini, ibu masuk ke dalam penggunaan ARV lama Ibu. Jadi ibu dosisnya itu ya, itu 50 mg 2 kali sehari Bu. Itu nanti minumnya. Mengerti Ibu? Ya, Nah, kalau udah mengerti, nah jadi kan saya udah bilang dosisnya satu kali berapa kali Bu? Dua 1 kali. kali, 2 kali. Ya, nah 2 kali sehari 50 mg ya Bu ya. Nah terus gini Bu, kalau ibu udah melakukan pengobatan dengan lancar ya, jadi kalau nanti udah saya berikan obatnya sebentar lagi nih ya, ibu tuh harus kontrol ulangnya itu setiap 1 bulan 1 kali Bu. Kenapa? Karena kita akan mengevaluasi Bu, apakah ada gejala lain, apakah ada efek samping lain Ibu, apakah itu alergi ke obat. Tapi sekarang ibu alergi obat? Enggak Mas. Enggak, selama ini masih belum alergi obat ya. Ya. Nah, kalau nanti untuk biasanya itu untuk pemeriksaan CD4 dan lain-lain itu butuh 6 bulan sekali. Jadi ibu untuk kontrol obatnya itu 1 bulan sekali, dan untuk kontrol untuk sel CD4 atau viral loadnya atau kebanyakan virusnya itu 6 bulan sekali Bu. Seperti itu. Bu, sebelumnya itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bu? Sudah tidak ada Mas. Oke, jika sudah tidak ada, apakah yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah paham? Iya, sudah paham. Baik, kalau sudah paham, Berarti minum obatnya tuh 2 kali sehari ya Mas? ya benar Ibu. Baik, Ibu sudah paham ya? Iya. Kalau memang Ibu sudah paham, saya bertanya nih Bu. Ya. Nah, kapan sih Ibu harus kontrol ulang? 1 bulan sekali 1 bulan sekali untuk? obatnya. Nah, untuk tesnya Ibu? Untuk tesnya 6 bulan sekali. Baik, bagus sekali Bu. Saya Ibu sudah paham nih ya. Nah, saya harap melalui konseling ini Ibu udah tahu nih kenapa orang-orang dengan ODHA yang udah indikasinya HIV itu harus minum obat ARV Bu. Saya harap Ibu selalu semangat nih untuk nanti minum obatnya terus menerus. Dan memang Ibu kan sekarang tidak ada suami Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Jadi Ibu harus memiliki semangat diri Bu. Jadi Ibu harus semangat untuk minum obat. Gimana caranya Ibu harus sembuh, karena Ibu harus bisa seperti layaknya orang normal gitu Ibu. Harus semangat untuk minum obatnya. Seperti itu ya Bu ya. Kalau saya nanti lupa lagi minum obatnya bagaimana Mas? Nah Ibu, sekarang Ibu tinggal dengan siapa? Tinggal dengan anak saya. Nah Ibu bisa nanti edukasi untuk anak bisa terlebih dahulu. Bilang Bu, kalau minum obatnya segini-segini. Nanti anaknya minta tolong untuk diingatkan ibunya gitu ya Bu ya. Bisa seperti itu. Mungkin itu saja ya Bu ya untuk konseling untuk hari ini. Nanti bisa datang lagi 1 bulan kemudian Ibu ya. Saya akan berikan obatnya sebentar lagi. Dan saya ucapkan terima kasih Bu sudah bekerja sama, Ibu sudah jujur, sudah ingin tahu, sudah terbuka sama saya Bu. Saya sangat terima kasih. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Ada yang bisa lagi Bu? Tidak ada sudah Mas. Terima kasih ya Bu ya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.